وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا على المقبول أما بعد. Bapak-bapak yang bersyukur ikhlas Allah yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-100. Kemarin itu 130, 131, 132. Namun ada baiknya kita mengkaji apa yang tadi saya sampaikan di kultum, yaitu surah Ad-Dukhan halaman 497. Halaman 497 surah Ad-Dukhan, surah ke-44, ayatnya ayat yang ke-29. Halaman 497. Ayat pembahasannya adalah mulai dari ayat 25. Ayat 25 baris keempat dari atas paling kiri, Kamtarohu, ayat 25. Baik, kita awali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, berikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Kita diberikan istiqomah di dalam taat, istiqomah iman, jemaah kita, orang tua almarhum Bapak Haji Mulkar Hamid dan para pendahulu Masjid Nurul Ikhlas. Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca ayat yang ke-25. Kamtarohu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamtarohu min jannatin wa 'uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalik wa awratnaha qauman akharin fama bakat 'alaihim as-samaa'u wal ardh wa ma kanu munzirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, Mas Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 25. Kamtaroku, berapa banyak mereka telah meninggalkan min janatin, taman-taman, wa uyun, dan mata air yang mengalir, wa zuruhim, dan kebun-kebun, wa maqamin, dan tempat-tempat perkumpulan, karim, mulia, indah, wa na'matin, dan kesenangan hidup, kanu, yang mereka dahulu, fiha, di dalamnya, fakihin, orang-orang yang menikmati, kazalik, demikianlah yang terjadi, wa aurasnaha, dan telah kami wariskan harta mereka, kauman, kepada kaum, akhorin, yang lain, Bani Israel. Fama, maka tidaklah, bakat, menangis, alaihimu, atas kematian mereka, as-sama'u, langit, wal ardu, dan juga bumi, wama, dan tidak pula, kanu, mereka adalah mungzarin, orang-orang yang ditangguhkan untuk bertaubat. Jadi sebaliknya dalam riwayat Ibnu Abbas, langit bumi itu menangis selama 40 hari ketika ada orang mukmin meninggal dunia. Maknanya menangis itu mendoakan kehilangan orang yang dicintai, kehilangan hamba Allah yang dicintai, senantiasa berbuat baik, ya kan? Betapa bersyukurnya
tanah yang dijadikan di atasnya masjid untuk bersujud, senantiasa bertasbih bahagia. Nasibnya kalau pas parkir timur dijadikan konser, itu kayak apa mas? Ayo diinjak dan segala macam. Ini kalau kita merenung jauh ya Pak Aris ya, itu kayak gitu. Masya Allah, betapa bahagianya orang yang punya lahan, kemudian lahannya dijadikan tempat untuk sarana beribadah, beramal soleh. Nah, ketika orang mukmin meninggal dunia, nah, saya baca riwayat Imam Ibnu Abbas, seorang ahli tafsir, keponakan atau adik sepupu dari Rasulullah SAW, mengatakan langit bumi akan menangis 40 hari karena orang mukmin yang meninggal. Tuh. Baik, sekarang balik ke halaman 497 tadi itu. Wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalik wa awratnaha qauman akharin fama bakat 'alaihim as-sama'u wal ard wa ma kanu munzirin. Ini menjadi pelajaran bahwa bisa baca tafsirnya ayat yang ke-29 Mas Toto, kalau diulangi terjemahan bebasnya. Bismillah. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu. Baik, ini tafsirnya saya baca. Hadza bayanun li'adabil iktiraf lagi. Ayat ini menunjukkan tidak adanya perhatian dari langit bumi terhadap kebinasaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, orang-orang kafir. Berkata para mufassir bahwasanya kenapa demikian? Innahum lam yakunu ya'maluna 'alal ardi 'amalan sholihan. Karena mereka itu di atas bumi tidak pernah sama sekali melakukan amal kebaikan. Walaupun beramal, orang kalau kafir dicatat apa enggak? Ya Mas Toto, dianggap apa enggak itu? Enggak dianggap. Walaupun berbuat baik, tapi tidak dianggap karena enggak ada iman. Nah, makanya kita lari, kita beralih ke surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi. Ayatnya adalah ayat yang ke-103. Ini yang sering dibaca oleh imam-imam kita, Pak Zaid, Pak Ustadz Turiba, Ustadz Huda. Ini yang dibaca setiap malam Jumat oleh bapak-bapak. Ayat 103, surah Al-Kahfi ayat 103. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rahmna bil Quran. Pak Mandra, terjemah bebas saja, terjemah bebas. Sebelah kiri ayat 103. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Ayat 105, nggak percaya ayat-ayatnya berarti nggak percaya Al-Quran, ya kan? Orang-orang Kristen Yahudi itu nggak percaya, nggak beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal buktinya udah jelas, Mas Toto. Kok nggak percaya? Ya kan? Sejarahnya tertulis. Kalau kitab Bible, kitab apa itu kan campuran karangannya banyak. Al-Quran asli, tidak bisa dimanipulasi, terus tercatat.
mau nggak ada dihilangkan seandainya Al-Quran tetap nanti akan tertulis kembali. Kenapa? Dihafal. Ya. Nah mereka kok nggak percaya? Itu berarti kan sudah keterlaluan nggak percaya. Nggak percaya terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Nah kita percaya, disuruh percaya sama Injil, ya kita percaya loh, itu kitab yang diturunkan dari langit termasuk kitab Samawi, tapi yang sesuai dengan Al-Quran kita terima, yang tidak sesuai tentunya kita tolak, kan seperti itu prinsipnya. Tapi mereka nggak mau percaya terhadap Al-Quran. Alasannya itu apa? Kalau nggak percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu apa alasannya? Lalu bukti-bukti sejarah juga tertulis. Ya Mas Wawan ya, ini kalau digiring untuk berpikir, membuka pikiran, udah keterlaluan kalau nggak percaya. Nah, gara-gara nggak percaya, mereka itu amalnya sia-sia. Ulangi, Pak Mandra, ayat 105. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Untuk lebih mengena maknanya, tolong Mas Bapak perkata ayat 105. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka ingkar di ayati, terhadap ayat-ayat Al-Quran, Rabbihim, Tuhan mereka. Kafir itu kan menutup, Mas Bapak. Apa? Kafir itu artinya menutup, nggak percaya. Loh, nyampe kok kayak cahaya ini datang terus kita tutup. Akhirnya cahayanya nyampe apa enggak, Mas? Enggak. Bukannya cahaya nggak mau nyamper, tapi dianya menutup. Itulah namanya ingkar kafir. Bukannya hidayah nggak nyamper, dia nggak mau dapat hidayah. Coba kalau habis sholat Jumat jangan dulu pulang, kan dapat tuh makanan. Ya kan yang dikeloyor dulu ya kan dapat. Ya kan. Coba kalau sama Pak Hamzah minggu pagi, Sabtu pagi, ya pura-pura Mas Toto sono lari pagi kan yang Pak Hari kayak hari Pak Hari ntar basa-basi dikit. Sini mau pulang kemana sih Mas Toto? Sini dapat apa? Ya kalau nggak dapat kaki kambing dari Pak Hamzah, jangan salahkan Pak Hamzah, Mas Toto aja nggak mau nyamper kayak gitu kira-kira. Ya. Jadi bukannya hidayah itu nggak nyampe, tapi dia nggak mau membuka. Ini tuh kafir itu seperti itu, menutup diri. Ya Mas Toto ya. Apalagi sekarang dengan zamannya, Masya Allah, masa nggak dapat itu informasi tentang tauhid, waktu tidak segala macam, masa nggak dapat? Itu kan udah nyampe informasi, tidak ada dalam hadis sahihnya, itu banyaklah pertebaran. Nanti akhir zaman Islam itu akan datang mengetuk pintu-pintu rumah, intinya akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Ternyata bentuknya adalah sekarang lewat digital. Masya Allah. Ya Pak Alis, itu kalau untuk memahami hadis ini dulu Pak Del, siapa yang nyampe ini dulu? Zaman dulu. Ternyata sekarang, Masya Allah, berbondong-bondong orang memeluk agama Islam. Padahal beberapa waktu yang lalu cerita tentang seorang mantan penyanyi di Australia. Itu siapa Pak Del namanya? Lily J, bukan? Ya, itu, ya kan? Tuh. Jadi, kok mereka nggak beriman? Bukannya informasi petunjuk nggak nyampe, tapi mereka menutup diri, kafaru, ingkar, nggak mau ya. Kalau udah seperti itu orang baik gimana Allah? Gara-gara nggak mau. Lanjut Mas Toto. Waliqaihi, dan pertemuan dengannya. Wahabitat, maka terhapuslah sia-sia akmaluhum, amal-amal perbuatan mereka. Fala, maka tidak nukimu, kami tegakkan lahum, untuk mereka, yaumal kiamati, pada hari kiamat, wasna, timbangan. Baik. Fala nukimu artinya apa Mas Toto? Mana Pak? Itu sebelum. Fala nukimu, maka tidak kami tegakkan. Stop. Jangankan ditimbang, timbangannya ditegakkan aja. Enggak, itu maknanya Al-Quran itu sangat luar biasa. Jangankan ditimbang, timbangannya aja enggak ada. Gitu. Ada analogi seperti ini, Mas Dokter, tiba-tiba nyapu, mulai dari kali Pangkalan Jati sampai Pondok Bambu sudah semua. Selama sebulan, tiba-tiba akhir bulan minta gaji sama Pemda DKI. Nah itu ditanya, Anda ini udah masuk daftar petugas kebersihan apa enggak? Enggak Pak, saya sukarela. Pokoknya saya minta. Loh, daftar la ilaha illallah aja enggak? Ya, maksudnya ya. Semuanya kan harus ada passwordnya. Lawang HP aja ada PIN-nya 6 digit. Nah kalau nggak di klik, ya nggak bisa.
nggak bisa nggak bisa masuk. Masa kita dikasih pemahaman nalar-nalar yang seperti ini kok nggak masuk? Kan repot. Nah terus pertanyaannya, kenapa kita harus mengakui beriman kepada Allah? Gini loh, sederhana. Mulai dari kecil kita rawat, kemudian anak itu kita modalin sampai gede. Suruh ngaku aku orang tua, nggak mau, malah ngaku orang tua. Anaknya Yesus kan kayak gitu. Kan kebangetan, kebangetan kayak gitu. Ya Mas, gimana nggak murka Allah? Ya Pak Aris, mulai dari kecil dirawat, memang anak kandung kita, katakanlah terus dimodalin sampai kuliah, terus sukses dapat pekerjaan, suruh ngaku aku orang tuamu yang modalin, kamu nggak mau, nyimpang ngaku anak orang, cuma itu aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cuma itu paspornya, nggak mau. Ya memang apa namanya, kalau hidayah itu memang dari Allah. Apapun bentuknya itu hidayah memang hak prerogatif Allah. Kita hanya sebatas menyampaikan, mengemukakan argumen. Kita buka surah Yunus, surah apa? Surah Yunus. Surah Yunus halaman 220. Halaman 220. Halaman 220 ayat 99 dan ayat 100 baris ketiga dari atas, walau syana. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Afa'anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Wa yaj'alur rijza 'alal ladzina la ya'qilun. Wa yaj'alur rijza 'alal ladzina la ya'qilun. Walau, dan jika sa'a, berkehendak, Rabbuka, Tuhanmu, la amana, pastilah beriman, man fil ardi, siapa yang ada di bumi, kulluhum, mereka semua, jami'a, secara keseluruhan. Baik, kalau Allah berkehendak, akan tetapi Allah nggak berkehendak. Makanya ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kembali kepada rumus seandainya apabila ada kata lau dalam Al-Quran, maknanya tak mungkin terjadi. Tak bisa orang seluruhnya itu beriman, enggak. Karena manusia dikasih kebebasan, suruh berpikir gitu. Masa dipaksa kayak anak-anak, ya kan? Berimannya manusia itu kehendak Allah itu dengan keikhlasan, itu Mas Toto. Dengan kesadaran penuh, jangan ada paksaan. Itu maksudnya demikian. Lanjut. Apakah kamu tu'ribu, kamu hendak memaksa an-nasa, manusia, hatta, sehingga yakunu, mereka menjadi mukminin, orang-orang yang beriman. Baik, kita perhatikan orang-orang yang bersyahadat dengan perantara diskusi Qurtubi itu maksa apa diskusi? Membuka santai, bahkan kadang-kadang Qurtubi dimaki-maki itu Pak Del, benar ya? Dimaki-maki tapi ya tetap santai aja. Orang membawa kebenaran itu nggak takut, mau dimaki kayak apa ya santai-santai aja. Justru mereka sekot, ya kan? Jangan dipaksa. Nah kalau mereka akalnya berfungsi ya nanti akan beriman. Lanjut Mas Toto. Wa makana, dan tidak ada linafsin, bagi seseorang pun, antu'mina, akan dia beriman, illa biiznillah, kecuali dengan kehendak izin Allah. Wa yaza'alu, dan dia jadikan timpakan, ar-rizza, siksaan, alal lazina, terhadap atas orang-orang yang la yakilun, tidak mereka menggunakan akal. Akal itu Allah ciptakan untuk menemukan kebenaran. Menemukan apa? Jadi kalau berpikir itu untuk yang kelihatan Mas Toto ya. Jadi berpikir itu untuk yang kasat mata. Tapi kalau yakilun, berakal itu untuk menemukan kebenaran.
dan dikasih otak gak buat mikir. Akhirnya itu saya ada postingan Pak Del, itu ngakak luar biasa kayak gitu. Contohnya adalah seperti yang kemarin saya sampaikan, kata pendeta itu ditemukan bahwasannya rapot Yesus kayak itu di kitab Nazaret. Komennya itu yang namanya netizen ngakak kayak gitu. Jadi ternyata Yesus punya rapot. Terus netizen itu komentarnya macam-macam ngakak. SD-nya di SDN 01 Yerusalem Timur. Itu terus SMP-nya di jangan gede Mas. Kan kayak gitu, ya kan? Nah itu gara-gara marah, akhirnya juga ya kayak gitu. Ya Allah ya Karim. Nah, Allah akan menimpakan siksa bagi orang yang tidak menggunakan akal. Akal itu diciptakan oleh Allah untuk menemukan kebenaran. Jadi kita bersyukur walaupun lewat itu semuanya kehendak Allah. Jadi kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman walaupun bawaan orang tuh itu berarti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mahal apa enggak ini Pak? Masya Allah. Iman itu mahal sekali. Ada yang ingin disampaikan Pak? Silakan. Jadi kalau akal buatan itu kan kayak itu. Ya. Ya. Masya Allah. Itu masih hidup apa enggak itu orang masih hidup? Masih ya. Yang menemukan. Ya mudah-mudahan Pak, dan mudah-mudahan Masya Allah. Itu kan karena banyak mengantarkan orang untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk. Teknologi AI luar biasa, betul Mas Toto? Itu semuanya adalah yang ngasih inspirasi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi Mas Toto itu apapun kita, Islamnya itu kan lewat orang tua. Bersyukur apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah. Iman itu mahal, kita jaga yang paling mahal dalam diri kita yaitu iman. Insyaallah mudah-mudahan kita dijaga iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Terima kasih kita untuk mendoakan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.